Jadi ternyata di fikih itu ada satu pendapat dari sebuah madhab besar gitu kan, bahwasanya praktik bersiwak di masjid itu hukumnya makruh. Siapa yang mengatakan itu? Nanti kita bahas gitu kan. Jadi memang selama ini kita tahu praktik bersiwak di masjid itu hukumnya sunnah gitu kan. Ya nggak apa-apa, memang sunnah gitu kan. Ini berdasarkan hadis sahih dari riwayat Imam Al-Bukhari gitu kan. Jadi begini lor, jadi ternyata di fikih itu ada satu pendapat dari sebuah madhab besar gitu kan, bahwasanya praktik bersiwak di masjid itu hukumnya makruh. Siapa yang mengatakan itu? Nanti kita bahas gitu kan. Jadi memang selama ini kita tahu praktik bersiwak di masjid itu hukumnya sunnah gitu kan. Ya nggak apa-apa, memang sunnah gitu kan. Ini berdasarkan hadis sahih dari riwayat Imam Al-Bukhari gitu kan, bahwasanya seandainya aku tidak memberatkan umatku, maka aku Rasulullah akan perintahkan mereka untuk bersiwak di setiap kali sholat mereka gitu kan. Bahkan di hadis yang lain itu ada redaksi yang lain, yaitu di setiap kali wudhu gitu kan. Jadi ada yang di setiap sholat, ada yang di setiap wudhu, itu bunyi hadisnya seperti itu. Teksnya seperti itu, zohirnya seperti itu gitu kan. Maka kalau kita memakai hadis yang pertama, maka itu sunnahnya bersiwak di masjid sebelum sholat. Kalau kita memakai hadis yang kedua, itu secara zohir nasnya itu kita disunahkan untuk bersiwak sebelum wudhu, sunnahnya di setiap wudhu gitu kan. Ya monggo silakan saja kalau ingin bersiwak sesuai hadis ya sebelum sholat, atau di setiap kali sholat, atau di setiap kali wudhu bersiwak, itu nggak masalah. Itu hadisnya seperti itu, teksnya sahih gitu. Nah, karena praktek ini sunnah gitu kan, maka ada orang yang adalah kasus orang gitu kan, ada orang yang bersiwak itu bahkan sampai sebelum takbiratul ihram gitu. Jadi sebelum sholat, sebelum takbiratul ihram pertama itu siwak dulu. Biasanya ditaruh di saku gitu, siwaknya, siwak dulu gitu kan. Itu ada seperti itu. Itu penulis yang mengalami lah seperti itu. Nah, tetapi ternyata di uh, literatur fikih mazhab itu ternyata tidak hanya satu suara, tidak hanya sunnah hukumnya, ternyata ada juga yang mengatakan makruh gitu. Siapa? Yaitu Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, Al-Malikiyah gitu. Beliau itu memakruhkan praktek bersiwak di masjid. Kenapa makruh? Bukannya hadisnya mengatakan sahih gitu kan, bukannya hadis sahih gitu kan. Iya, memang ini adalah hadis sahih gitu kan. Kenapa beliau mengatakan makruh gitu kan, padahal hadisnya sahih. Nah, ini nanti kita akan jelaskan kenapa kok Imam Malik mengatakan ini makruh padahal hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari gitu kan. Tapi sebelum itu saya akan sampaikan terkait literaturnya di mana gitu kan, yang mengatakan makruh gitu. Jadi pendapat Imam Malik ini itu tertulis, terekam oleh bapaknya sendiri gitu kan, oleh kakeknya gitu kan, oleh kakeknya Ibnu Rushd, yaitu Imam Ibnu Rushd Al-Qurtubi ya. Beliau ini adalah kakek dari Imam Ibnu Rushd yang penulis kitab fikih khilaf, fikih perbandingan, yaitu kitab Bidayatul Mujtahid gitu kan. Dalam kitabnya Al-Bayan wa Tahsil juz 2 halaman 317. Bukan hanya beliau saja yang mengatakan itu makruh gitu kan. Ada lagi dalam kitab Al-Madkhal Fikih Maliki karya Syekh Ibnul Hajj Al-Abdari juz 2 halaman 235. Jadi kenapa Imam Malik mengatakan hukumnya makruh bersiwak di masjid? Kenapa? Nah, ini alasannya. Alasannya adalah karena masjid itu tempat suci dan bersih. Sedangkan praktik bersiwak itu ialah praktik membersihkan kotoran gitu kan. Jadi tidak pantas dan sangat tidak layak membersihkan kotoran di tempat yang suci seperti masjid. Bukankah Nabi juga melarang
seorang muslim yang memakan bawang untuk masuk masjid gitu kan, karena baunya akan mengganggu muslim lainnya yang akan sholat, dan tentu ini akan mengganggu kekhusyuan sholat. Jadi Imam Malik beralasan bahwasanya masjid itu tempat yang suci dan bersih, sedangkan praktik bersiwak itu praktik untuk membersihkan kotoran di mulut. Nah gini kan kayak sikat gigi, membersihkan kotoran di mulut itu kan. Nah beliau mengatakan bahwa tidak pantas lah, tidak layak gitu loh, tidak seharusnya masjid yang tempat suci untuk membersihkan, untuk praktek membersihkan kotoran gitu kan. Meskipun di mulut kan nggak kelihatan, tapi kan tetap aja membersihkan kotoran di mulut gitu kan, di gigi. Itu menurut Imam Malik tidak pantas itu kan, kurang beradab lah gitu, kurang layak dan sebagainya. Beliau mengibaratkan bahwasanya Nabi juga melarang orang yang makan bawang untuk masuk ke masjid, karena bawang itu kan baunya ini menyengat gitu kan, menyengat sehingga nanti akan mengganggu jamaah yang lain, bahkan mengganggu kekhusyuan sholat karena bau dari bawang tadi yang sangat menyengat gitu loh. Nah kemudian Imam Malik menganalogikan, kalau makan bawang saja yang hanya tercium baunya itu Nabi melarang, apalagi bersiwak yang sudah pasti ketika dilakukan akan mengeluarkan bau mulut yang sudah tentu mengganggu gitu kan. Bukan hanya bau yang tercium, tapi praktek bersiwaknya itu benar-benar terlihat orang lain gitu loh. Jadi kalau bawang saja dilarang oleh Nabi karena baunya menyengat gitu kan, apalagi bersiwak itu juga sama, itu menimbulkan bau yang tidak enak gitu kan, bau yang kurang enak lah bagi yang lain yang mencium baunya. Plus juga, jadi selain bau mulut orang yang bersiwak itu juga praktek bersiwak menggosok gigi dengan kayu itu terlihat oleh orang lain dengan jelas. Nah itu kan nggak apa ya, sangat mengganggu lah gitu ya. Kalau ingin bersiwak ya di luar masjid aja gitu loh. Orang itu kan, orang melihat orang bersiwak itu kan kadang nggak enak juga gitu, praktek untuk membersihkan kotoran gitu. Sudah baunya nggak enak, kemudian prakteknya juga diperlihatkan oleh orang lain. Orang lain tahu kita sedang gosok gigi gitu kan, pakai kayu gitu loh. Jadi memang ada orang yang memang merasa jijik gitu kan dengan melihat praktek pembersihan mulut itu gitu. Kita tidak bisa memungkiri, mungkin mereka tidak ngomong ke kita atau menegur kita, enggak, tapi ada orang yang merasa jijik ketika melihat praktek pembersihan mulut dengan siwak tadi di masjid itu kan, gitu kan. Jadi bukan hanya bau, tapi pemandangan, mengganggu pemandangan orang lain yang bisa berpengaruh kepada khusyuknya seorang muslim gitu kan. Apalagi kalau samping-sampingan, wah itu sudah baunya nggak enak, terus melihat praktek ini mungkin jijik ya, walaupun nggak ngomong tapi kan jijik gitu, cocok gitu. Itu kan kayak orang gosok, itu kan kayak orang gosok gigi gitu loh. Sehingga menurut Imam Malik, beliau memakruhkan praktek bersiwak di masjid ini. Nah, adapun hadis tadi, hadis sahih yang menerangkan bersiwak di masjid setiap sholat dan juga setiap wudhu, itu bisa jadi Imam Malik menafsirkannya bukan secara tekstual gitu kan. Secara teksnya memang seperti itu, zahirnya seperti itu, tapi mungkin beliau memahami tidak tekstual tapi kontekstual gitu loh. Karena beliau mungkin melihat bahwa ada adab-adab masjid yang sepertinya berbenturan dengan hadis seperti itu. Karena itu beliau memahaminya secara kontekstual, bukan tekstual. Bisa jadi karena beliau melihat tadi ada adab-adab masjid, adab-adab untuk ke masjid, adab sholat itu mungkin tidak sefrekuensi dengan hadisnya, sehingga beliau mengatakan ini makruh gitu kan, karena bertabrakan dengan adab-adab yang ada di masjid gitu. Dan juga beliau itu juga apa ya, meriwayatkan hadis yang serupa di kitabnya Al-Muwatta gitu kan.
Tetapi redaksinya itu tidak ada kata-kata ketika sholat atau kata-kata ketika berwudu atau kata-kata ketika di masjid, nggak ada. Hadisnya secara umum tidak ada ketika sholat, ketika wudu atau ketika di masjid, nggak ada. Jadi tidak ada tempatnya. Beliau secara umum, beliau meriwayatkan sebuah hadis, seandainya aku tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak. Titik. Tidak ada di masjid ketika wudhu atau ketika sholat, nggak ada. Ini riwayat dari Imam Malik langsung dalam kitabnya Al-Muwatta nomor 214 juz 2 halaman 89. Ini kitabnya beliau langsung meriwayatkan hadis ya. Karena beliau juga seorang muhadis, seorang ahli hadis gitu kan. Jadi beliau juga seorang perawi hadis juga. Dan kitab Al-Muwatta itu adalah kitab hadis ya. Jadi kalau sedulur belum tahu, Imam Malik itu adalah seorang muhadis, ahli hadis, pakar hadis, dan mempunyai kitab sangat monumental, yaitu kitab hadis Al-Muwatta. Isinya juga hadis sahih juga itu. Jadi memang pendapat Imam Malik terkait kemakruhan bersiwak di masjid itu juga diriwayatkan oleh ulama yang lain, ulama Malikiyah terutama ya, yaitu seperti Imam Al-Qurtubi gitu kan. Bahkan beliau, Imam Al-Qurtubi, mengatakan makruhnya bersiwak bukan hanya di masjid, tetapi juga makruh ketika di perkumpulan orang banyak gitu kan. Misalkan ketika berkumpulnya orang banyak, ketika hari Id, sholat Id gitu kan, atau ketika manusia berkumpul, ketika rapat, atau ketika ada anjang sana, ada kumpul-kumpul gitu, itu makruh juga menurut Imam Al-Qurtubi gitu kan. Karena apa? Karena menurut beliau praktek bersiwak di masjid dan juga tempat berkumpulnya orang banyak itu praktek yang kurang beradab dan bisa menurunkan wibawa seseorang. Karena itu seseorang yang dihormati dan punya kedudukan itu tidak dibolehkan melakukan praktek siwak di masjid maupun di depan umum. Nah, ini catatan bagi Imam Al-Qurtubi bahwasanya memang kemakruhan praktek bersiwak di masjid dan ditambahkan di tempat umum yang ada orang banyak, perkumpulan orang umum, itu dimakruhkan. Karena apa? Karena bagi beliau itu praktek yang kurang beradab gitu kan. Karena kayak orang gosok gigi kan, kita rek sosok gitu kan. Oh, kayak itu kan kayak orang gosok gigi tapi pakai kayu siwak gitu kan. Nah, itu dimakruhkan di depan umum ketika orang berkumpul gitu kan. Karena kurang beradab menurut Imam Al-Qurtubi gitu. Dan itu bisa menurunkan wibawa seseorang. Nah, maka kalau kalian sedulur kok punya kedudukan, orang yang dihormati, itu jangan pernah bersiwak di depan umum atau di masjid. Nanti wibawa kalian akan turun gitu kan. Dan juga kurang beradab karena bisa mengganggu orang gitu kan, baik baunya ataupun praktek bersiwak ini dengan digosok-gosok gitu kan, kanan kiri gitu kan. Itu kan bagi sebagian orang mungkin merasa jijik, ini orang kenapa kok sikat gigi kok di sini, kok nggak di kamar mandi aja gitu loh. Ya meskipun itu bersiwak ya, tapi kan tetap prakteknya itu kan mengganggu orang gitu. Ada orang yang merasa jijik meskipun tidak ngomong gitu kan. Ini bagi Imam Al-Qurtubi itu kurang beradab. Jadi adabnya harus dijaga gitu kan. Kalau mau siwak ya jangan di masjid, jangan di tempat umum, jangan ketika ada orang banyak kumpul gitu kan. Di kamar mandi atau di ruangan tertentu, atau memang di lahan luas yang memang itu tidak ada orang. Jadi orang itu tidak merasa terganggu dengan aktivitas siwak kita gitu loh. Jadi intinya Imam Malik dan juga para ulama Malikiyah itu memakruhkan praktek siwak yang ada di masjid, di tempat wudhu maupun di tempat umum, karena itu tadi mengganggu orang lain, baik karena baunya yang mungkin kurang enak atau mungkin praktek bersiwaknya yang mungkin dianggap kurang beradab. Karena sebagian orang tuh merasa jijik ketika ada melihat orang bersiwak gosok gigi kok di tempat umum gitu loh. Jadi saya kira itu lor, silakan kalau ada pendapat lain komen di kolom komentar, kita diskusi sehat.
Kalau dirasa konten ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, komen, dan share seluas-luasnya. Bahwasanya memang hukum siwak itu tidak hanya sunnah, tapi juga ada yang memakruhkan karena kondisinya tadi baunya tidak enak dan juga kurang beradab bagi orang lain gitu loh, mengganggu gitu. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.